Mobil yang paling keren itu mungkin ada mobil jenis-jenis sport ya, Ferrari ya, tapi ada mobil yang paling susah digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terasa menjadi ketua karena ada Pak Ketua dan ada Sekjen. Semoga yang tadi jawab salam murah rezekinya. Amin. Masuk surga. Istrinya. Enggak. Ada yang jawab amin juga ya. Yang saya hormati Deputi Bisnis Area Pontianak Bapak Sulaiman. Yang saya hormati Kepala Departemen Gadai dan Gadai Area Pontianak, para pemimpin cabang Area Pontianak, KJBM, serta rekan-rekan Area Pontianak. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya selaku Sales Channel Area Pontianak. Mungkin saya mau tanya dulu, bagaimana kabar Bapak-Bapak di sini? Sehat ya? Semoga sehat semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kalau bicara agen pasti ingat Al-Quran. Kalau semua Area Pontianak ini kalau udah ngubungin pasti kalau ada tentang agen pasti Al-Quran. Jadi ada tagline-nya, ingat agen, ingat Quran. Melanjutkan yang tadi, sebenarnya kalau materi terakhir ini paling berat menurut saya. Tapi ada yang lagi yang paling lebih berat lagi. Teman-teman tahu apa yang paling berat? Yang kita sendiri saja bahkan susah mengangkatnya. Apa itu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Cepat. Kalau udah jam-jam segini paling berat sekali. Ada yang tahu? Yaitu bola mata. Oke. Udah gantung itu tuh berat sekali. Masuk materi yang terakhir ini. Sebenarnya saya mau nyampaikan materi ini nih berat menurut saya. Karena saya pelatihannya aja 3 hari. Dikasih waktu 15 menit. Belum lagi pembukaan 5 menit. Pak Tono minta diskon 5 menit. Jadi sisa 5 menit. Jadi saya mau nyampaikan dulu waktu ini cuma tersisa 5 menit. Jadi saya harus menyampaikan apa ini. Jadi saya mau ajak ini aja, kita cerita-cerita ya. Kalau yang penting tagline-nya ingat tadi, ingat agen, ingat uang. Oke. Itu aja. Jadi kalau misalnya ada masalah dari A sampai Z tentang agen, telepon uang. Itu aja. Jadi saya nggak mau nyampaikan materi ini ya. Kita langsung break aja ya. Tapi kata Pak Deputi nggak abdol kalau saya tidak tampil katanya, tidak menyampaikan materi ini. Tapi sebelum saya nyampaikan materi, mungkin saya ada mau kasih mungkin tebak-tebakan lah. Kan mobil yang biar habis, cepat habis. Kalau mobil yang di dunia ini mungkin mobil yang paling keren itu mungkin ada mobil jenis-jenis sport ya, Ferrari ya, tapi ada mobil yang paling susah digunakan. Teman-teman apa? Ada yang tahu mobil apa yang paling susah digunakan? Mobil apa? Nah, paling susah. Ini cowok yang sehebat apa mungkin susah ya? Mobil cinta. Nah, mobil yang kawin lagi sampai sekarang. Itu sehebat apapun, sekelas Bang Danang pun mungkin nggak bisa. Oke, sudah itu bukaan, kita lanjut ke materi aja. Sebenarnya semua materi ini sudah saya rangkum di link. Jadi hanya cukup membaca saja. Saya hanya mungkin kita sharing ya, mengupdate tentang keagenan. Karena di sini ada 3 pokok bahasan yang mau saya sampaikan. Karena waktu sisa saya tinggal 3 menit. Jadi 3 bahasan ini saya bahas dengan 1 menit. Yang pertama yaitu pencapaian kinerja agen bercabang sampai dengan 21 Mei 2022. Sebelum saya masuk situ, kenapa harus agen? Yang pertama karena di agen adalah efisiensi biaya. Karena di situ menghemat biaya operasional. Dan juga
di sini ada perpanjangan tangan dari outlet. Yang pertama biaya operasional. Kita tidak perlu merekrut karyawan. Kita tidak perlu sewa tempat. Kita tidak perlu menyediakan alat operasional. Itu kelebihan kita mengapa mencari agen pegadaian. Nah, terus kalau perpanjangan tangan outletnya gimana? Perpanjangan tangan outlet ini maksudnya adalah ketika ada titik-titik tempat yang antara cabang, antara outlet yang kosong, itu bisa kita isi dengan agen. Dan juga agen di sini ada namanya fleksibilitas waktu, karena jam kerja agen ini tidak dibatasi seperti jam outlet. Disitulah keuntungan kenapa kita harus mencari agen pegadaian. Karena seperti kita ketahui, kalau kita di outlet ketika sudah jam 3, mohon maaf kata ya, kalau ada nasabah datang pasti kita dengan mengucapkan assalamualaikum, maaf Bu, besok aja transaksinya. Tapi kalau kita punya agen pegadaian, kita bisa mengarahkan ke agen tersebut. Oke. Secara pencapaian kinerja agen dari 12 kantor cabang area Pontianak, selamat kepada cabang Ketapang. Kita berikan tepuk tangan. Ini ada sedikit ini sebagai apresiasi kita kepada cabang Ketapang. Di sini cabang Ketapang nih, kalau terhitung dari tanggal 31 Mei 2022 itu harus mencapai target 41%, dan alhamdulillah ada satu cabang di cabang Ketapang kita di area Pontianak, yaitu cabang Ketapang sudah melebihi dari target bulanan itu 56,9%. Terima kasih ya untuk kepada pemimpin cabang. Dan seperti saya dalami di sini, cabang Ketapang di sini kenapa bisa sampai sukses di sini? Ternyata di situ ada salah satu agen yang bahkan satu outlet atau maksud dalam transaksi per bulan itu bahkan ratusan juta. Bayangkan kalau di setiap cabang ada, itu tidak mungkin atau tidak mustahil tercapai target, bukan hanya capai target agen, tapi target omset OSL di cabang. Maka pentingnya sekali agen pegadaian. Nah, konten saya ke depan nanti, saya akan ingin setiap cabang itu ada agen gadai yang bisa membantu cabang. Insya Allah doakan saya semoga masih menjabat sebagai salah satu dalam area. Kode ini Pak. Kode. Oke, selanjutnya kita bahas kinerja tadi, kita bahas update program. Kalau di sini programnya, jangankan bapak-bapak semua, saya ngajen ini 2 hari 2 malam belum selesai membaca programnya nih dan memahaminya. Tapi alhamdulillah sejak dibawa pelatihan kemarin saya menjadi tidak paham lagi. tapi karena saya diberikan kesempatan untuk jadi pemateri hari ini, jadi tadi malam saya baca lagi. Dan alhamdulillah yang ketiga kalinya nih, alhamdulillah hatam dah saya di luar kepala semuanya. Kalau secara program, di sini ada sebenarnya ada 6 program yang ada di panitia. Waktu saya masih ada kan? Oh lanjut ya, masih ada Pak? 1 menit lagi, oke. Kalau secara program, ini ada, saya sampaikan ya, surat edaran nomor 20 tentang welcome agen. Di sini adalah pemberian fee untuk nasabah yang dari inisiasi agen yang closing di agen di Pegadaian Collection. Yang kedua, surat edaran 33 ini serbu agen pegadaian. Ini adalah pemberian saldo e-wallet sebesar 200.000 sampai dengan 1 juta untuk agen yang melakukan promo tersebut. Yang ketiga, surat edaran tentang booster omset agen. Di sini ada sama pemberian insentif kepada agen pegadaian berdasarkan range pinjaman dengan persentase tertentu yang akan di top up di bulan berikutnya tergantung pencapaian dari agen. Sebenarnya secara program semuanya di sini adalah tentang pemberian insentif kepada agen tersebut. Dan yang terakhir mungkin adalah insentif yang untuk kawan-kawan di outlet, yaitu program Panama. Program Panama di sini dia adalah yang kalau ini yang terbaru adalah yang jilid 2-nya. Jilid 2 di sini adalah program pemberian insentif kepada penaksir cabang atau pengelola UPC yang bisa menambah jumlah agen aktif dari awal bulan sampai akhir bulan, setiap bulannya sampai periode program itu dikasih satu agennya 50.000.
Jadi kalau bisa nambah 10 agen, berarti dalam 1 bulan nambah 10 agen aktif, berarti dapat 500.000. Kalau 20 agen, berarti 1 juta. Ini manfaatkan sekali nih program yang untuk kita kawan-kawan di online. Kalau yang lain itu program insentif yang diberikan pusat kepada agennya. Ini ya, tidak perlu saya sampaikan ya. Nah mungkin yang perlu dianukan adalah champion agen. Kalau secara champion agen yang berpeluang besar itu adalah cabang Ketapang. Kalau yang lain bisa saja, karena levelnya di sini adalah tingkat kanwil, area dan cabang. Jadi berdasarkan pertumbuhan. Dan saya ini 2 hari 2 malam saya tidak bisa menjelaskan ini karena sangat rumit sekali. Jadi nanti saya akan jelaskan adalah pencapaian teman-teman kira-kira kurang berapa. Insya Allah nanti monetnya saya akan berikan bulan depan. Jadi kira-kira reward ini yang dapat siapa, kurangnya berapa. Insya Allah bulan depan akan saya update. Terus kalau yang selanjutnya mungkin yang update perdir itu tentang pedoman operasional agen pegadaian, dan ada juga sekarang di agen bisa terima mulia arisan. Terus perdir 100 itu tentang perubahan atas perdir pedoman agen pegadaian syariah. Kalau instruksi direksi yang nomor 11 itu tentang piloting PAP, petugas agen pegadaian. Terus yang lain surat kadif JO itu tentang ada penambahan fitur petugas agen pegadaian pada aplikasi agen pegadaian. Terus ada launching penggunaan OTP untuk program proses cash out. Jadi cash out sekarang untuk e-wallet agen itu bisa di seluruh outlet. Jadi tidak terbatas lagi di induk agen. Jadi seluruh outlet sudah bisa cash out. Makanya ini menggunakan OTP pada aplikasi. Terus selanjutnya ada di agen itu juga sudah bisa memasarkan produk emasku. Dan yang terakhir adalah pengembangan fitur dari agen pegadaian, ada namanya agen partnership. Agen partnership ini untuk toko emas yang mana sewa modalnya bisa disetting, bisa dinaikkan. Jadi kalau yang biasanya mengikutkan kita 1,2 kalau untuk golongan C, ini bisa disetting sampai dengan 2% per 15 harinya. Itu untuk yang partnership. Yang terakhir, bagaimana kita meningkatkan kinerja agen, maksudnya membranding tempat usaha, agen pegadaian yang memiliki lokasi strategis dan produktif, terus mengoptimalkan kinerja petugas agen pegadaian. Jadi sini setiap cabang akan kita berikan PAP, petugas agen pegadaian, yang mana sistem kerja mereka adalah prompting. Jadi sistem kerjanya prompting, yang mana kita sudah, alhamdulillah bulan ini sudah memenuhi kota. Dan insya Allah di hari Senin Selasa nanti semua teman-teman prompting akan kita adakan pelatihan. Karena selama ini kan mereka belum dapat pelatihan dari pusat, itu pun mereka masih belum paham. Jadi dari area berinisiasi untuk memberikan pelatihan lebih intens dan pendampingan di lapangan. Maka insya Allah bulan depan saya selain pelatihan juga akan pendampingan lapangan langsung kepada petugas agen pegadaian untuk mencari toko emas yang akan dijadikan agen gadai. Jadi ketika sudah dapat, mohon supportnya kepada pemimpin cabang untuk membantu biar agen tersebut bisa closing. Untuk sementara minggu-minggu pertama dan kedua mungkin saya fokuskan di dalam kota dulu. Untuk yang di luar kota mungkin saya akan jadwalkan di minggu ketiga dan minggu keempat. Ya, mungkin itu. Yang terakhir, memanfaatkan agen internal. Nah, sekarang kan agen internal ini sudah bisa, yang berasal dari karyawan tetap ataupun outsourcing ataupun pegawai kontrak. Jadi dimanfaatkan juga nih agen internal di sini, karena selain untuk menambah omset juga menambah agen aktif. Dan yang terakhir adalah merekrut agen dari mitra kerjasama dan toko emas untuk menjadi agen gadai. Itu saja dari saya, strategi peningkatan kinerja dan yang akan saya lakukan dan yang sudah saya lakukan. Yang terakhir ini materi dan semua surat pendis SE tentang agen pegadaian sudah saya simpan di link tersebut. Silakan Bapak Ibu semua jika ingin membaca, mereview atau misalnya mau ada yang tanya bisa buka di link tersebut. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi Bang Hendro pantun, saya juga punya pantun. Iya. Cakep. Belum. Ada kucing di atas atap.
Udah pada ketawa ya. Udah skip lah. Beli kapur barus di Nangatemida. Jauh juga. Sintang. Jadi kalau kinerja bagus itu tak dipindah-pindah. Bagi keteluk mulus beli arloji. Cakep. Kalau banyak bonus bisa kawin lagi. Iya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Maksud hati untuk tidak tersinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे